Concern-nya sekarang di mana sih, Bu? Kalau Ibu nih pelayanan nih concern-nya? Kalau saya memang kelihatannya adalah kan memang eh, ada banyak godaan, tantangan. Memang paling banyak sekarang kan ya kayaknya mereka lagi fokus kali Pak ya jangkaunya anak muda. Iblisnya Iya. maksud saya. Iya, iya. Jangkau anak Yang muda. tua percuma, Bu. Tinggal berapa tahun. Belum tentu loh Pak, anak muda yang pergi duluan ada loh. Tapi Ya, kan iblis pasti investasinya ngitung, Bu. Untuk rugi yang mana nih? nah maksud saya adalah nggak hanya lah ya, nggak hanya di anak muda. Dengan percekcokan dalam keluarga juga itu kan juga dipakai tuh gitu ya. Ya. Jadi ada begitu banyak yang kita mesti ngeliat ini sebenarnya beragam sisi gitu loh. Nah sebagai hamba Tuhan kalau saya lebih ke arah lihat, oh ya udah nih, berarti saya mesti dalam menyampaikan firman misalnya gitu ya, harus ngejawab Oke. tantangan atau ini loh ada situasi ini nih, gitu ya. Ya kecuali temanya sangat jauh ya Pak, nggak cocok untuk membahas apa yang lagi viral itu Ya, gitu ya. ya. Tapi kan kalau kita ngomong tentang dosa, tentang apa itu kan ya cuma beda-beda ininya aja kan jenisnya kan. Ya. Tapi kan tetap itu sesuatu yang bertentangan dengan firman. Nah jadi saya memang lebih ke arah gimana membawa orang-orang siapapun itu Ya. untuk belajar yang benar. Katanya kan untuk tahu uang asli atau palsu kan belajarnya uang asli Pak, bukan uang palsu. Ya, betul. Nah belajarlah uang aslinya atau belajarlah ajaran aslinya. Sehingga ketika dengar ada ini, konsep yang ajaran sesat lah, ajaran gak sesuai lah. Kita udah bilang, itu mah gak benar. Gak sesuai kok, karena kita tahu yang benar. Ya. Nah itu kan berarti, makanya saya selalu ngajak mereka begitu. Yang kedua Pak, saya sekarang konsennya adalah ke arah, lu nih gak Kristen atau sudah percaya Tuhan? Karena menurut saya kalau kamu cuma Kristen tidak percaya Tuhan, ya kamu akan dengan mudah terbawa gitu loh. Nah harus benar-benar kayak saya ini di posisi karena gini, orang yang mengalami mujizat dan jadi Kristen, saya nggak terlalu belum tentu juga loh dia akhirnya betul-betul menjadi pengikut Kristus. Ya. Kan bisa terpesona dengan mujizat dia, udahlah saya jadi rajin. Endingnya dia memakai kesaksian-kesaksian itu untuk memperkaya diri kan. Itu kan juga ada kan Pak. Ya, 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 ya. Jadi saya konsennya adalah membawa mereka, bangunlah imanmu balik ke Alkitab, ke firman. Jangan bangun imanmu itu dengan mujizat Tuhan pakai, itu hanya untuk membuat kita ngeliat, Tuhan itu berkuasa. Gitu loh. Tapi kita jangan lupa loh Pak, di Alkitab juga bilang loh, bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Ya, ya. yang melakukan mujizat demi namaku, ya Mas, itu gak main-main loh Pak. Yang masuk kerajaan surga, nanti pada waktu berjumpa itu ya, Tuhan Yesus menghakimi, aku tidak kenal kamu. Itu gak main-main loh. Itu harusnya menjadi peringatan bagi jemaat suatu waktu ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Apakah Tuhan akan bilang kamu adalah aku kenal atau aku tidak kenal kamu? Nah kalau kita bilang Tuhan pasti kenal saya, terus apa buah yang kita tunjukkan? Saya juga banyak sekarang ngebahas, misalnya Pak yang mengingatkan, kalau kamu sebagai anak Tuhan buahnya apa? Kelihatan gak sih buah itu sesuai dengan statusmu sebagai anak Tuhan? Kalau kamu gak berbuat, tadi kok kita bilang Pak ya, gak mau baca, misalnya kan memang hampir semua gereja Pak, saya rasa waktu saya tanya siapa yang baca Alkitab tiap hari, minoritas yang baca. Ya. Dari berapa puluh yang kan itu cuma 2 orang, 3 orang. Saya pikir gini, sebenarnya kan kamu membaca firman, keuntungan tidak untuk Tuhan, keuntungan tidak untuk kita sebagai hamba Tuhan nyuruh-nyuruh kamu baca. Justru keuntungan itu untuk kamu sendiri gitu loh. Ya. Supaya imanmu itu terbangun dalam kebenaran. Nah, Betul. kalau kamu enggak baca kebenaran itu imanmu terus dibangun dengan fondasi-fondasi cuma khotbah-khotbah dari orang-orang tertentu saja. Ya kalau Ya. betul sesuai dengan Alkitab, kalau enggak. Ya. Gitu. Oke. Kalau menurut Ibu orang tua harus ngapain sekarang? Harus punya relasi yang dekat sama anaknya, sama pasangan, semua ya, satu keluarga itu harus punya relasi yang cukup dekat. Berikan rasa aman anak itu untuk cerita apa adanya. Oke. Jadi karena kadang-kadang saya menemukan bahwa anak lebih nyaman bisa cerita ke orang lain gitu ya, daripada ke orang tuanya. Jadi ya banyaklah kayak misalnya oke lah bekerja dua-dua karena situasi keuangan. Ya. Kadang-kadang kita nggak bisa apa-apakan ya Pak ya. Apakah malam, apa gimana hari ini? Kamu gimana? Kamu tadi dari sepanjang hari ini ngapain saja? Itu nggak dibangun setelah dia remaja loh Pak ya. Itu mah udah agak rada ngapain kamu tiba-tiba ganggu, apalagi usia remaja kan sudah punya dunia sendiri. Betul. Harusnya Betul, dibangun Bu. dari kecil itu loh Pak. Jadi bangunlah relasi untuk membuat anak itu bisa ngomong, bisa cerita. Sejak dini ya, Bu. Sejak dini nih harusnya. Tapi kalaupun anggaplah ya mungkin sudah terlambat ya, ini anak sudah remaja pemuda, minimal coba aja tetap gitu loh. Bila perlu ngomong saya sorry, maaf kalau mungkin selama ini mama, papa atau misalnya mungkin tidak punya waktu untuk kamu. Nah, kami pengen menebusnya gitu loh. Nah kalau kamu ada apa-apa, ya mungkin kamu tahu bahwa ada saya gitu loh. Ya.
Pak saya ini ya, saya ingat sekali ada satu anak. Itu tuh anak itu bener-bener gak bisa ngomong katanya. Gak bisa ngomong, pokoknya dia ngomong gak bisa aja. Pokoknya selalu diem aja. Oke. Akhirnya konseling, singkat cerita pokoknya konseling aja. Sama saya tuh ngomong cuma satu kata. Saya sudah mulai agak rada, aduh gitu ya. Kan habis waktu saya sudah setengah jam lebih, dia nggak cerita. Pendek banget dia cerita. Akhirnya saya bilang gini, nah kamu pulang saja, tidak usah ngomong. Mungkin kamu terpaksa ngomong sama saya. Kamu pulang saja, saya akan ngomong ke orang yang mengantar kamu ke saya gitu ya. Bahwa supaya kamu gak dimarahin lah gitu kan Pak. Tapi ingat satu hal. Jikalau nanti kamu pulang ke rumah. Dan sampai di rumah kamu ingin sekali ngomong. Kamu pengen sekali curhat. Kamu ingat. Ada saya yang selalu punya waktu untuk kamu. Langsung ngomong 3 jam Mbak. Saat itu juga. Saat itu juga. Di situ saya mulai ngelihat. Ada kebutuhan cinta dan kasih sayang dari setiap pribadi anak-anak. Yang kadang-kadang tidak terjawab atau tidak didapatkan dari mereka kecil sampai usia tertentu. Saya kalau nonton kita yang di itu Pak ya tentang yang bilang apa Tuhan itu dia adalah Tuhan itu itu kan yang korban-korbannya juga ada banyak yang ngerasa kayak dia kurang kasih sayang, kurang cinta, kurang diperhatikan. Nah, saya cuma dan itu tidak satu anak saja saya temukan. Saya cuma kadang-kadang nepuk gini Pak. Saya pernah bilang satu anak saya ginikan dari belakang, "Hei nak." Langsung tiba-tiba masuk ke toilet Pak. Nangis dalam hati saya, apa tadi luka, terus saya terlalu keras pukul, saya lari ke toilet. Hei kamu ada apa, nanti Bu Ida dianggap gitu ya, Bu Ida ini salah nih dipukul kamu keras. Dia lama terus akhirnya dia keluar. Terus dia tiba-tiba peluk saya, cewek anaknya. Baru kali ini Bu, ada orang yang ngomong dengan kata nak dan menyentuh memeluk saya. Oke. Wah saya disitu langsung pikir, mak lu kemana aja gitu. Rasanya tuh bener pengen. Rasanya kalau kenal orang tuanya mungkin saya telepon tuh Pak. Kalian nih berdua kemana aja gitu. Tapi ya sudah. Nah jadi orang tua jalinlah relasi dengan anak. Buatlah suatu anak itu bisa nyaman ngomong apapun termasuk hal yang tidak. Mungkin yang negatif lah yang dilakukannya. Dia walaupun dengan takut dia bisa ngomong kepada kita. Orang tua jangan ngerasa kayak seakan-akan anak itu ketika takut adalah sebuah hal yang positif gitu loh. Kalau dia segan menghargai itu positif. Tapi kalau takut dalam arti sampai ngomong sesuatu yang dia rasakan tidak berani, itu menurut saya sebuah persoalan gitu loh. Tanda tanya gede itu Bu. Itu. Lagi Bu di gereja nih, tadi kita bicara udah banyak di gereja nih. Sekarang nih gereja ini gimana harusnya ya? Ya tapi pemimpin gerejanya ya maksudnya. Ya pasti ya yang punya inilah ya jabatan untuk bisa mengelola. Iya. Ya sama Pak, saya rasa ya dari gereja ya mesti peka, mesti update terus dengan dunia ini gitu loh. Karena minimal oke lah ya, misal jangan sampai nanti ini ada yang nanya, itu apa ya? Cukup ngeri juga kan Pak gitu. Jadi dia mau tidak mau dia mesti lihat. Dunia sekarang lagi posisi ini lagi begini ya, mesti dicari. Mesti belajar untuk ya bila perlu ya. Kadang-kadang saya juga bisa sih pakai kalau pas lagi ini, carikan dong sekarang yang lagi ngetop apa gitu. Saya bisa ngomong sih. Tapi saya punya orang-orang yang anak muda yang bisa gitu ya. Tapi itu kan juga bisa teman-teman anak muda ini juga bisa bukan dimanfaatkan ya, bisa dibuat supaya mereka seberdayakan itu. Ayo suruh mereka apa gitu ya supaya memberikan informasi kepada gereja gitu loh. Iya. Punyalah waktu cangkruan sama anak muda, cangkruan mana sekolah minggu, cangkruan sama orang tua gitu. Ya misalnya ya orang tua, lansia, misalnya juga sama yang pasangan muda. Itu kan mereka tantangannya berbeda gitu. Iya sih. Cangkruan kita bisa dapat ini ya. Ternyata kalau saya dulu ya kalau namanya mendidik anak ya jangan dua-dua kerja. Itu saya agak anti dengan orang tua yang dua-dua kerja Pak, karena saya kan orang yang mendengar keluhan remaja. Dan mereka marah gitu sebenarnya karena tidak dapat perhatian dua-duanya. Dan ketika pulang pun alasan capek kan. Jadi mereka ngerasa bahkan ada yang dekat sama asisten rumah tangganya gitu loh Pak. Dibanding sama orang tua kan harusnya kan curhatnya sama gitu. ART-nya. Betul. Nah, jadi kita mesti kayak ternyata ada yang kalau yang pasangan muda masalahnya di sini. Nah, jadi tema-tema khotbah itu bisa disesuaikan. Jadi makanya bisa menjawab kebutuhan. Jadi nggak kaku-kaku amat lah ya. Betul, sebenarnya kan kalau kita bilang Alkitab menurut saya sudah bisa menjawab kok semua tantangan godaan yang ada di dunia ini. Harusnya jawabannya ada di firman Tuhan sebetulnya. Iya. Jadi gimana memilih gereja yang yang atau tepat enggak? Yang tepat ya. Pertama adalah mereka mesti ngelihatnya ajaran. Oke. Ajaran itu harus sesuai dengan Alkitab.
Tadi makanya saya bilang dia sempat singgung ya, dia mesti belajar Alkitab nih supaya bisa tahu nih ini gereja nih secara ajaran benar atau tidak, gitu ya. Ya. Nah terus yang kedua adalah dia juga bisa lihat waktu dalam ajaran itu kan juga dia mesti ngeliat yang ditekankan apa sih, terus yang ditekankan. Kalau tiap minggu tekanannya misalnya misalnya uang terus misalnya perpuluhan misal gitu, itu kan itu juga benar sih, tapi kan itu terus atau mujizat terus. Gak ngajak kita bagaimana kita hidup dalam tantangan, bagaimana kita menang melawan dosa, bagaimana, maksudnya tidak ngomong secara keseluruhan ya, bagian bagaimana hidup sebagai anak Tuhan. Berarti dia mulai gini, kok bahasannya gini-gini terus gitu ya. Dia mesti pikirkan gitu kan. Nah, kemudian adalah dia bisa lihat bertumbuh gak imannya itu. Ada nggak, kan dia ngetesnya ke diri dia sendiri juga kan Pak. Jadi saya ini bertumbuh nggak? Efeknya di saya apa nih? Iya. Apakah cuma gini nih? Oh ya sudah di dalam gedung gereja, puji Tuhan. Keluar udah air, saya lupa semua gitu loh. Nggak ingat lagi dengan yang lain-lainnya. Kembali kepada kehidupan yang sama dilakukannya gitu loh. Yang nggak ada perubahan gitu loh. Jadi ketika dia nggak ngerasa bertumbuh bisa gini Pak. Kan nggak semua orang bertumbuh langsung drastis ya. Kayak misalnya langsung wah jadi langsung begitu kudusnya kan tidak. Kita proses ya. Nah tapi kita mulai kerasa kok mulai kalau kita ngelakuin sesuatu yang tidak sesuai firman kok kita mulai nggak nyaman ya kan gitu ya. Nah itu pertumbuhan imanmu tuh sampai di situ nggak pada waktu kamu ada di bertumbuh di komunitas itu. Nah jadi saya rasa memang ya banyak cari tahu tentang gereja-gereja, kan gereja sesat. Kalau gereja yang sekarang ini kan udah jelas ada yang orang ini sesat nih, kita sebenarnya dari Google juga banyak ya kita bisa lihat gitu ya. Buku Google betul, banyak lah. yang jadi masalah memang kan kadang yang nggak terlihat ininya nih Pak, yang nggak istilahnya kayak kamuflasenya. Gitu loh. Tetap tapi sebetulnya yang ditekankan itu sebenarnya tidak ke firman gitu loh. Nah sekarang gini aja, bisa juga termasuk gini, pada waktu kamu beribadah dan yang kamu cuma kayak akhirnya menuhankan pribadi orangnya, itu kan sudah nggak benar. Kan harusnya mujizat itu diberikan membawa orang kepada Kristus, bukan membawa orang kepada yang Tuhan buat, yang alat gitu loh Pak. Yang buat mujizat. Kita kan alatnya, alat Tuhan yang kan yang menyembuhkan. Harusnya kan orang datang itu kepada, nah kita lihat gereja itu terfokus ke Kristus nggak? Gereja itu membawa orang kepada Kristus nggak? Gereja itu membawa orang untuk mencintai firman nggak? Kan gitu ya. Nah kalau itu kamu rasakan, kamu miliki ya udah itu sebuah komunitas yang baik, yang sehat. Gitu ya. Gitu loh. Oke Bu.